kekejaman kolonial Belanda di Jawa semakin menjadi-jadi, makalah Keraton Jogja patuh dan takluk pada Belanda. Rakyat Jawa semakin menderita akibat pajak yang ditetapkan Belanda. Tidak hanya itu, Belanda juga mengeklaim tanah makam leluhur Diponegoro dalam perbaikan jalan untuk kepentingan pejayahannya. Akibatnya, pecah Perang Jawa yang dipimpin Diponegoro pada tahun 1825. Sekarang saja Belanda telah mengambil tanah kita. Apa jadinya bila kita diamkan? Bukan hanya tanah, hidup kita pun akan dirampasnya. Pangeran, ini penghinaan martabat kita. Pimpin kami, Pangeran. Sultan dan Ratu teramat lemah kedudukannya. Bukan saja martabat kita yang dirampas, rakyat juga tertindas dengan pajak berkuasa yang telah mereka tetapkan. Di mana posisi Sultan kali ini? Apakah mereka menutup mata dengan teriakan rakyat kita? Penjajahan ini harus dilawan, Pangeran. Sebagai tangan kananmu, titahkan aku untuk angkat senjata. Kompeni ini harus tahu seberapa besar kekuatan Jawa. Paku Buwono, berapa kekuatan kita? Kurang lebih 100.000 pasukan kami siap, Pangeran. Jangan lupakan, hanya karena aku perempuan, aku juga siap melajukan kudaku dan menggunakan tombak pada penjajah itu. Kakang, aku akan mewakilimu di wilayahku. Perlawanan dari rakyatku juga akan sengit. Terima kasih adikku. Baiklah semua, mari angkat tali kekang kuda kalian. Hunuskan pedang pada Belanda itu. Kita tidak boleh gentar. Ini adalah jihad fisabilillah. Raden Sosro, bersiaplah di pesisir utara. Rebut Rembang, Lasem, dan Tuban dari arah Bojonegoro. Bawa pasukanmu sebanyak-banyaknya. Aku akan bergerilya dari sini. Tapi Kakang, siapa yang akan menjadi lapis pertahananmu di sini? Biarkan aku ikut bergerilya di sini. Akan padaku, Raden. Aku akan menjadi lapis pertahanan pangeran. Kau jangan meremehkan tuanya usiaku. Tak ada yang lebih tajam dari mataku yang berpengalaman ini. Benar Raden Sosro, Nyi Ageng adalah pemilik misa terbaik yang kita miliki. Baiklah kalau begitu, dampingi kakandaku ini hingga Belanda menangisi kekalahannya. Pangeran, aku pergi. Berapa korban yang telah jatuh menggak mereka, Kiai? Belanda telah dibantu Jogja, memiliki 50.000 pasukan, dan kita telah mengalahkan 15.000 pasukan. Mereka akan terjepit. Dengan 100.000 pasukan yang kita miliki, kita kehilangan 20.000 pasukan. Kita lebih unggul dibanding mereka. Belanda harus menyesal telah menghadapi perang Jawa ini. Mereka akan kewalahan menghadapi kita semua. Semua pasukan bersiap. Dengarkan titah sang pangeran kita. Pangeran, pimpin kami. Janganlah kalian gentar. Kita sedang memerangi musuh Allah. Ayo, angkat tali kuda kalian. Serang! Serang! Allahu Akbar! Berdebah kau Sandat Prawiro Dirjo. Kau memperburuk kekalahan kita. Mereka telah menangkap keluargaku. Mereka telah mengancamku. Aku telah kalah dari kompeni di pesisir utara. Lalu, sekarang kau ingin berpindah haluan? Kakang, maafkan aku. Aku gagal mempertahankan Tuban. Belanda berhasil memporak-porandakan pasukanku. Kau telah mengerahkan semua kekuatanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Kenapa tidak dari awal saja kau tidak usah turun berperang, Sentot? Biarkan saja, Nyai. Biarkan dia keluar dari persatuan kita. Kita tidak perlu memaksanya. Kalian semua tidak akan pernah tahu rasanya berada di posisiku. Ya, posisi pengkhianat, kau telah menikam kami dari belakang. Pergilah, Sentot. Pergilah. Kita berpisah di sini. Rapatkan barisan, luruskan niat. Pangeran, kita harus fokus pada penyerangan malam ini. Malam ini akan turun hujan gerimis. Kita akan memulai penyerangan setelah turun hujan.
Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini adalah perang terbesar yang pernah terjadi selama melawan penjajah. Belanda benar-benar kewalahan menghadapi serangan pribumi Jawa. Perang yang terjadi sejak 1825 hingga 1830 ini paling banyak memakan korban. Di pihak Belanda sebanyak 8.000 serdadu, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa jatuh sebagai korban. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya.